Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Aulia Humairah. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Aulia Humairah. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Penguji dan Pembimbing pada sidang proposal hari ini yaitu saya selaku dosen pembimbing pertama, kemudian dosen pembimbing kedua Bapak Budi Aditama STMMFC, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji 1 Bapak Sylvester Dirandi Pemana STMTI, dan Dewan Penguji kedua Bapak Adi Saputra STM Infom Tech Management. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Aulia Humairah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara hari ini. Doa dimulai. Baik, ujian akan dilaksanakan. Baik, baik. Mohon maaf, Saudara Aulia Humairah, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Selanjutnya kami silakan kepada Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan, kritik, dan saran. Dimulai dari Pak Sylvester Dirandi Permana. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yadara Pulo. Selamat pagi, Saudari Aulia. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Baik, oke. Ya, terima kasih pada Bapak Yadara Pulo sudah memberikan saya kesempatan pertama untuk bertanya kepada Saudari Aulia, gitu ya. Baik, saya akan share screen, saya mohon izin untuk melihat apa temuan-temuan saya yang ada di dalam proposal skripsi Anda. Baik, saya kasih dulu dasarnya bahwa ya ini dulu pernah menjadi bidang saya, fieldnya dalam ERP, dan saya pun dulu pernah punya proyek untuk pembangunan ERP. Jadi saya mungkin bisa melihat dari sini gitu ya. Baik, rancang bangun sistem ERP untuk manajemen data perusahaan dengan metode CRM Leads Management pada PT PP Urban. PP itu apa ya? Pulang pergi atau apa? Bukan Pak, PT PP yang BUMN itu loh, persyarat TBK. Itu enggak ada ini ya, apa namanya? Panjangannya gitu? PT PP itu anaknya PT PP. Iya, PT PP itu apa ya? PT apa gitu? Enggak tahu. Maksudnya nggak tahu, Pak. Apa ya? Oh, Nggak enggak tahu. Ya. Berarti PP gitu aja ya? Iya. Oh, jadi PT PP gitu. Oke. Berarti PP kita nggak tahu apa ininya. Oke. Nah, itu harus ada ini spasinya ya, karena kamu melihat ini spasinya masih 1,15. Nanti Pak Ade akan melihatkan ini spasinya gimana gitu ya. Mungkin Pak Ade ini pun spasi. Ini pun apakah keterangan persetujuan proposal itu seperti ini. Yang saya bold di sini, saya highlight di sini adalah tanggalnya, tanggal 5 November, tanggal 5 November kok sidangnya sudah tanggal 7, jadi 2 bulan ngapain? Itu ya. Jadi ini mungkin kalau misalnya skripsi ini keluar, lalu sidang proposalnya tanggal 7 itu, wah kadang-kadang PODT ini ngaco ini. 2 bulan kok belum disidang-sidang. Nah, kayak gitu itu nantinya. Ya. Jangan daripada untuk apa namanya menimbulkan pertanyaan kemudian hari ya
apakah benar nih tanggal 5? Kalau benar ya ngapain sampai tanggal 7 kok baru daftar kayak gitu kan. Gitu. Oke, saya lihat di abstraknya. Wah, abstraknya wow. Banyak, ada beberapa catatan. Nah, PT Urban adalah bagian dari ini. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ini nggak perlu sampai detail seperti ini. Kayak gitu kan ya. Karena apa? Kalau menurut saya PT Urban adalah bagian dari perusahaan PT PP Persero Tbk yang mana ini bergerak dalam bidang ini. Nah, ini pun juga sebenarnya salah. Maksudnya PT ini atau PT PP ini bergerak dalam bidang urban kah? Atau PPP Urban ini yang bergerak dalam bidang urban? Nah, kayak gitu. Kamu baca lagi ya. Jadi kalau menurut saya ini nggak perlu gitu ya, walaupun terlepas dari intinya kayak gitu. Itu menurut saya nggak perlu. Yang perlu adalah PT Urban itu mengapa membutuhkan ERP? Ya, mengapa membutuhkan ERP? Kalau saya lihat di sini, ini itu mengintegrasi otomatisasi ini iya. Tapi di sini nggak ada masalahnya. Masalah yang kamu kemukakan adalah ketika terdapat banyak data yang terus bertambah setiap harinya, maka dapat menimbulkan masalah baru seperti kesalahan pengetikan dan data dikarenakan penginputan secara manual atau terhapusnya tidak sengaja. Nah, kalau misalnya masalahnya cuma seperti itu saja, mau datanya banyak atau buatannya sedikit kan nggak berpengaruh, ya kan? Data yang sedikit aja bisa salah. Data yang banyak, ya kalau teliti minim kesalahan juga bisa. Gitu ya. Jadi itu nggak nyambung antara atas sama bawahnya. Kebutuhan ERP bukan seperti itu. Misalnya ERP itu kan Enterprise Resource Planning. Artinya terintegrasi. Nah, kebutuhan integrasi itu yang ditonjolkan. Misalnya, dari satu sistem ke sistem yang lain ini harus di-outputkan secara laporan. Laporannya dari sini, satu bagian A itu keluar laporan, bagian B menerima laporan, diketik ulang, di ini. Nah, itu permasalahan. Misalnya ada permasalahan waktu, ada permasalahan tidak penghematan biaya, ada permasalahan kesalahan karena penginputan data secara berulang kali kayak gitu secara manual, itu lagi namanya masalah. Bukan hanya karena manual yang seperti ini saja dan hapus tidak sengaja, enggak. Karena apa? Kalau misalnya cuma manual doang itu sebenarnya bukan masalah. And then terhapusnya secara tidak sengaja, kenapa nggak pakai backup Excel? Kenapa kalau menurut saya ERP itu memang benar-benar kamu rancang secara menyeluruh, benar-benar terintegrasi sistemnya. Jadi bukan hanya satu sistem loh ya. ERP itu punya banyak sistem kayak gitu itu. Nah, di sini pun juga kenapa nggak pakai backup Excel aja ya? Memang Excel pun juga bisa backup. Menurut saya kalau yang nggak perlu besar-besar ya, kalau cuma manual ya semuanya pun juga manual. Ya, maksudnya gini, kamu masukin data ya pertama kali manual. Ya kan? Kecuali otomatisasi. Artinya misalnya kamu data ini masuk, masuk. Datanya ini masuk, ditimbang atau apa, langsung masuk datanya. Ini. Nah, itu otomatisasi. Saya tahun 2012, 2013 saya bangun ERP untuk suatu perusahaan itu sudah seperti itu. Pada waktu itu ada mobil masuk. Kita tahu mobil yang ini berapa kilogram beratnya. Gitu kan? Berapa ton beratnya misalnya. Lalu dia ada muatan. Nah, muatan itu tinggal dikurangi kita timbang. Berarti muatan ini itu adalah berat semuanya ini dikurangi berat mobil, berat truknya. Nah, itu sudah masuk semua ke sistem. Kayak gitu itu. Sistem sudah mendeteksi. Di sini itu ada berapa kotak kan? Ada berapa kotak? Dan bawahnya berapa? Itu ketangkap kamera udah ketahuan berapa banyak barangnya. Nah, kayak gitu.
Itu yang namanya otomatisasi yang tidak manual. Nah, ini manualnya kamu sebagai apa? Karena kalau misalnya kita inputin satu-satu, ya namanya manual, gitu ya. Kalau nginputin satu-satu loh ya, karena misalnya data namanya siapa? Aulia, itu manual. Iya dong. Kalau otomatisasi pakai KTP aja tempelin, sudah keluar namanya. Itu otomatisasi. Nah itu tolong yang namanya manual itu benar-benar kamu deskripsikan. Kenapa manualnya seperti apa? Inputnya seperti apa? Berarti kalau misalnya kamu pengetikan secara manual, berarti kamu harus bisa otomatisasi di situ. Clear ya? Clear ya? Nah, lalu di sini PT Urban membuat sebuah sistem yaitu ERP yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pekerjaan serta data yang diinputkan dalam mesin terdapat terorganisir dengan baik serta sehingga menghasilkan report yang akurat. Nah, bagaimana bisa mempertanggungjawabkan keakurasinya? Kalau misalnya itu kan pakai sistem, itu ya Excel pun juga bisa. Kayak gitu. Ya kan? Karena sistem Excel akurat, jelas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Mau pakai Excel apapun tetap sama dengan 2 kayak gitu itu. Ya. Dan saya lihat di sini nih, yang ini itu masih terlalu banyak yang namanya nggak efektif kalimatnya. Coba kalau kamu ngomong dengan satu tarikan nafas dari sini sampai sini, nggak bisa. Coba aja. Jadi ini harus dipecah kayak gitu itu ya. Lalu kata dengan itu tidak di awal kalimat gitu ya. Tidak di awal kalimat. Gitu. Karena apa? Dengan itu ada di tengah kata hubung gitu. Itu ya. Dengan bukan di awal kalimat. Ya nanti pun juga silakan nanti berkonsultasi sama dosen penguji yang kedua. Karena ini teknisnya dosen penguji kedua. Baik, lalu di sini tolong masukkan gelarnya ya. Ini saya kata pengantar saya revisi ya. Ini lalu ketuanya kayaknya ya kapital gitulah ya. Kayak gitu itu. Ini dosennya D-nya kapital. Ini masa yang enggak ya. Kayak gitu itulah. Nanti tolong ngobrol sama dosen penguji yang kedua. Nanti Pak Ade nanti ahlinya gitu ya. Oke, baik. Oke. Nah, di sini pun juga kurang rapi. Di sini tidak rapi ya. Rapinya gimana ini? Ininya coba lihat kita ini. Ini ada drawing nggak ya? Ada. Ininya kayak gini. Gini ini. Nah, ini kan nggak rapi. Sampai ke bawah. Iya kan? Ininya kok masih ada. Nah, kayak gininya ini nggak rapi. Kayak gitu itu. Oke. Lalu nggak ada daftar tabel, daftar persamaan, itu daftar gambar itu nggak ada ya? Ayo mana? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ya wes itu nanti Pak Ade nanti mungkin tambahkan Pak Ade ya. Ini juga lihat nih, ini kurang rapi nih, kurang rapi nih. Ini agak sini ininya enggak kurang rapi. Oke, bab 1 pendahuluan ini kayaknya terlalu panjang ini spasinya. Coba kamu lihat ya. Harusnya spasinya 1,5, no before after. Ini lebih besar. Tolong Pak Ade untuk ini. Oke. Saya lihatkan di sini. Jadi ini tipe ya. Ini ngomong tentang PT Urban, PT PP Urban. Banyakannya itu tipe. Nah, ini manual tadi saya udah bilang. Jadi yang akan dimatur sistem entry otomatis itu bagaimana? Gitu ya. And then di sini software ERP dapat mengotomasi entry atau gimana? Karena di sini ada sebuah software untuk mengatasi masalah tersebut. Masalahnya kamu bilang di sini adalah manual entry. Jadi software kamu harus bisa otomatisasi entry. Gitu. Nah, itu tolong nanti dideskripsikan lagi, dirubah lagi ya. Lalu ERP merupakan ini sistem informasi sebenarnya Excel aja bisa. Tapi yang saya lihat di dalam bab 1 ini, ERP merupakan bawahnya ERP merupakan yang benar yang mana? Ya, merupakannya banyak banget.
Atau kita bilang merupakan itu similar atau sinonimnya adalah ERP adalah, ERP adalah, ERP adalah. Yang benar mana? Kayak gitu ya. Nah, kata-kata integrasi yang misalnya itu melekat jargonnya dari ERP itu belum ada di sini. Kayak gitu ya. Hanya ada di dalam sini dapat mengintegrasikan seluruh departemen. Gitu. Tapi ini kan menurut gitu kan ya. Ya, menurut kamu ERP-nya seperti apa juga belum ada kayak gitu itu. Ini merupakannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Banyak banget merupakan gitu kan ya. Jadi kemukakan ERP bagaimana bisa menjaga akurasinya. ERP nantinya yang butuhnya apa aja. Itu kan juga kamu harus kemukakan. Misalnya ERP itu manual nanti ada A, B, C, D kayak gitu itu. Itu misalnya dari setiap ini itu harus itu masih manual, misalnya ngeprint lalu nginput lagi dan sebagainya. Misalnya loh ya. Nah, itu dibutuhkan yang namanya integrasi sistem. Nantinya akan menjadikan ERP gitu ya. ERP itu sebenarnya kalau kita bilang banyak sekali, bukan hanya CRM doang. Payroll itu juga masuk gitu kan ya. Data master barang, lalu sampai ke semua sistemnya itu namanya ERP. Yang namanya integrasinya itu yang kamu kemukakan di situ. Kayak gitu itu. Terus misalnya kebutuhan juga yang nanti saya belum lihat kebutuhannya ya, karena di sini kayak nggak ada kebutuhannya. Kebutuhannya untuk berapa saja, koneksinya berapa itu sangat kamu harus pikirkan kayak gitu itu. Database-nya apakah mau di luar atau di dalam? Kalau di dalam apakah pakai API public atau pakai VPN untuk masukin data dari luar? Nah, itu tuh juga jadi pertanyaan tersendiri kayak gitu itu untuk membangun sebuah ERP. Kayak gitu itu. Nah, ini pekerjaan saya 9 tahun yang lalu sebenarnya. Oke, baik. Di sini pun juga tidak dijelaskan hasil penelitian ini diharapkan untuk apa saja. Ya kan? Harusnya di sini kan hasil penelitian ini gitu kan. Nah, ini cuma sistem ERP diharapkan dapat ini, tapi penelitian loh Mas, Mbak. Jadi ini kan kamu buat ini kan dari penelitian gitu ya. Penelitian ini buat apa? Terus ini manajemen juga pakainya manajemen itu sebenarnya salah ya. Kayak gitu itu. Ini pun juga kurang italik. Terus di sini itu, nah ini sistem hanya dapat diakses, bukan hanya dapat diakses, tapi ERP-nya itu seperti apa? Kayak gitu itu. Batasan masalah ERP akan dibangun sistemnya apa, dan apa. Bukan hanya akses, Mbak. Kayak gitu itu. Lalu menurut saya yang batasan masalah itu nggak benar. Data leads atau calon pembeli didapatkan hanya melalui 3 sumber media kayak gini. Kamu mau buat apa ini pun nggak jelas. Kamu ngomongnya ERP, tapi di sini kamu ambilnya CRM. CRM pun katanya metode. Kayak gitu. Apakah benar metode itu CRM? Nah, itu juga ini. CRM itu bagian dari ERP. Ya kan? Nah, apakah ini metodenya adalah metode? Nah, nanti coba kita lihat. Metodenya ada nggak di bab 3? Nanti kita lihat. Ya. Oke, di sini tambahin kata-kata ya, Mbak ya. Manfaat penulisan, kata-katanya apa? Saya sini ada metode. Nah, ini nggak ada gitu ya. Terus ininya ERP-nya nggak ada masuk kata-kata di sini, CRM-nya pun nggak ada masuk kata-kata di sini. Jadi ini terlalu umum, ya, terlalu umum dan ini copy paste dari teman-teman mungkin yang umum-umum. Ini pun juga hati-hati di sini buku dan jurnal di tempat kamu ada websitenya, kalau nggak salah gitu ya. Ada nggak? Atau yang tadi yang ada websitenya? Gitu itu. Nah, ini kan apakah ini jurnal saya juga belum tahu. Nah, itu apakah website akan masuk sini. Nah, makanya di tadi itu lihat bahwa di situ apakah hanya buku sama jurnal saja yang masuk situ ya. Nanti tolong dilihat. Lalu bab 2 tinjauan pustaka. Di sini pun juga masih banyak salah ketik, saltik atau typo gitu ya. Nah, itu pun juga banyak. And then di sini ini nih tinjauan pustaka ini tidak ada persamaan, perbedaan, kekurangan, kelebihan, kritik, pengembangan ide yang ada pada bawahnya.
Nah, di sini ini, oh, ini harusnya agak tengah ya Mbak ya. Lalu ini nggak ada ini persamaan, ini nggak ada di atas. Harusnya ada. Nah, bawahnya ini summarize. Atau merangkum yang di atas, dirangkum di bawah. Kayak gitu itu. Jadi ini harus ada di atas. Kayak gitu. And then yang saya perhatikan di sini adalah ini 2013. Oh, harusnya yang nama tinjauan pustaka itu maksimal 5 tahun terakhir. Berarti maksimal 2016, 2021 dikurangi 5. 2015 sudah nggak bisa. Kayak gitu itu. Ya. Jadi kamu harus cek ini, ganti mungkin, cari yang terbaru. Ini setup atau setup ini kan juga bahasa asing ya. Bahasa asing adalah bahasa yang minoritas atau tidak banyak dipakai di dalam skripsi kamu, itu bahasa asing. Kayak gitu. Bahasa Indonesia juga bisa bahasa asing jika seluruh skripsinya kamu dalam bahasa Inggris. Kayak gitu. Ya. Jadi ini mengrangkul itu aja, merangkul atau mengrangkul. Nah, ini juga tolong, ini tipe-tipenya banyak. Saya ini masih banyak tipe yang saya lewatkan. Saya berharap Anda dapat mencari tipenya atau salah ketiknya, tolong dicari, nanti tolong diganti gitu ya. Misalnya lagi kata budget ini harusnya italic. Misalnya loh ya, saya udah nemu kayak gitu itu. Yang lainnya banyak, saya lewatkan. Gitu. Saya lewatkan karena saya ingin Anda baca lagi. Kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini metode penelitiannya hanya analisis, perancangan, implementasi, pengujian. Ini metode penelitian seperti apa? Pertama, ini bukan metode CRM. Wayo. CRM, leads management atau leads apa tadi ya? Itu nggak ada di sini. Kalau kamu bisa bilang metodenya ini ada di bagian bab 3-nya. Bab 3-mu belum ada. Gitu. Alih-alih saya lihat PADTM. PADTM itu adalah konsep dari waterfall. Tahu nggak PADTM itu apa? Nggak tahu ya. Planning, analyze, design, implementation, testing, dan maintenance. Itu waterfall biasa. Nah, apakah mau seperti itu? Nah, tadi itu CRM-nya seperti apa? Apakah hanya kamu membuat CRM saja yang bagian dari ERP? Kalau iya, ya ganti judul. Pembangunan CRM, bukan ERP. Ya gitu itu. Karena ERP itu mengintegrasikan keseluruhan sistem. Kayak gitu itu. Ya. Saya aja buat ERP aja bisa sampai 6 bulan sampai setahun, punya banyak programmer kemarin. Karena mengintegrasikan dari sistem awal barang itu masuk sampai penggajian utang karyawan kadang-kadang ngebon, cuti karyawan, semuanya saya buat. Nah itu. Nah ini apakah mau sampai situ atau gimana? Gitu ya. Terus kamu hanya ini ya, 4 ini ya. Jadi dari ini cuma A, perancangan itu apa ya? Mungkin desain ya. AD itu desain, mungkin perancangan, implementasi sama testing. Adit gitu. Planningnya belum, maintenance-nya juga belum gitu ya. Jadi kamu ambilnya adit. Oke, ya itu nanti coba ditanyakan sama dosen pembimbing pertama dan kedua yang mungkin lebih berkompeten daripada saya gitu ya. Apakah itu sudah bisa masuk ke sini atau enggak gitu ya. And then analisis kebutuhan sistem, ada identifikasi masalah dan pengumpulan data. Ini sebenarnya itu ada di dalam planning kayak gitu itu ya. Planning rencananya apa, ininya apa sehingga nggak kayak gini. Lalu di sininya pun juga kayak mengelola hanya menggunakan Microsoft Excel ini udah otomatis loh Mbak. Excel kan udah digital gitu. Nah itu tolong dilihatin lagi ya.
Terus ini data flow kerja, pengumpulan data di surat lapangan, ya monggo lah. Kamu nggak boleh ngomong kayak gini loh, sistem ERP ini gitu. Sistem ERP itu sendiri, CRM itu sendiri. CRM itu bagian dari ERP. Kalau kamu mau bilang ERP, CRM itu nggak boleh. Harusnya bilangnya sistem CRM-nya. Jangan ngomong ERP kalau tidak ada integrasi. Kalau kita bisa berkaitan dengan ERP dan CRM, berarti kamu buat ERP-nya dan CRM-nya. Entah kamu itu sistem yang lain tuh kamu mau tembak ke sini atau sebagainya, monggo. Dan tembak pun bukan antara sistem ke sistem juga enggak. Mungkin database-nya bisa aja. Kayak gitu kan. Nah, itu saya masih melihat bahwa di sini itu masih blur, masih belum ada gambaran secara jelasnya gimana. Oke, perancangan sistem start. Oh, ini malah apa tuh namanya buatnya adalah flowchart ya. Sistem start data calon pembeli itu ngapain? Nah, di dalam ini ingat bahwa ini proses. Proses itu mengapa? Menginputkan atau mengapa kayak gitu. Ada kata kerja di situ. Ya. Lalu dari sini ke CRM kan nggak jelas. Data calon pembeli ke CRM. Nah, saya nggak jelas nih, saya mau lihat bawahnya. Nah, data calon pembeli didapatkan dari ini. Selanjutnya dan itu yang ada masuk ke dalam sebuah zone disebut. Nah, berarti memasukkan data, input data ke CRM. Harusnya kan gitu. Gitu ya. Lalu di telepon marketing, lalu valid. Kalau no, datanya nggak valid, terus ngapain? Selesai. Wah, ini belum ini. Kalau udah sampai sini ngapain? Nah, selesai. Gitu itu. Negosiasi gagal juga selesai. Ya kalau ke sini, ya itulah. Nah, saya mau tanya, kenapa kamu menggunakan jejar genjang ini, Mbak? Ayo. Karena di sini kan datanya, Pak. Ya datanya. Jejar genjang untuk apa? Buat data. Hah? Mana ada jejar genjang buat data? Enggak ada. Di dalam flowchart, jejar genjang digunakan input atau output. Oh ya, berarti outputnya tidak valid, Pak. Ayo. Ayo. Kalau misalnya outputnya nggak valid, kenapa inputnya di sini kotak? Di sini kotak. Ayo. Kata input data ke CRM. Kenapa kotak? Itu proses loh. Ayo. Menurut saya kan itu sistem ya, Pak. Jadi saya pakai aja kotak gitu. Ya kan input. Ini juga sistem loh. Masih di sistem kalau kamu bilang sistem atau enggaknya sistem. Ya kan? Nah, itu masih belum jelas di sini ya. Terus data valid, negosiasi buat apa sih? Sebenarnya benar gini. Saya mau tanya, kamu tuh mau buat apa sih, Mbak? Mau buat, jadi tuh CRM itu buat pengelolaan data leads dan customer, Pak. Jadi ketika si telemarketing dapat data via yang tadi tuh kan 3 sumbernya itu media sosial, website, dan juga event, si telemarketing menghubungi via chat atau telepon. Nanti kalau misalnya data yang ada valid, misalnya data yang diterima CRM, nomor telepon dan email itu benar, bisa dihubungi. Maka lanjut ke proses negosiasi, Pak, sama telemarketing untuk penjualan unit apartemen. Itu penjualan unit apartemen ada nggak di sini? Saya search ya. Sini saya search apartemen. Nggak ada loh. Jadi tadi saya bingung, kamu bilang ERP. Nggak ada ERP di sini. Ada CRM pun ini cuma untuk ya bagaimana cara otomatisasi marketingnya gitu kan ya. Bukan CRM, bukan ERP harusnya. Waduh, kamu bilang penjualan apartemen. Oh, saya lagi mudeng. Berarti PT PP Urban itu menjual apartemen, gitu kan? Di bidang transaksi. Nah, itu penjualan unit apartemen. Di judulmu belum ada, di sini pun juga nggak ada. Makanya saya bingung, ini mau buat apa? Kayak gitu loh. Bener kan? Ya gitu loh, jadi harus make sense gitu. Pembelian negosiasi itu apartemen bisa dinegosiasi, Mbak. Iya kan, sales
namanya sales kan emang kerjanya kayak gitu ya Pak, buat target. Jadinya tuh sales itu main target-targetan gitu loh Pak, untuk nge-hire customer. Oh gitu. Mbak kerja di situ juga jadi sales? Enggak. Enggak coba dari sales apartemen? Enggak. Karena kalau saya kan suka juga properti ya. Saya suka properti, saya suka otomotif juga. Saya pun juga ngelihat harga-harga properti apartemen gitu kan ya. Dan saya masih PP itu PT PP itu kan yang bangun apartemen. Nah, Pembangunan itu. gimana? Pembangunan. PT PP itu PT pembangunan baru keinget. Oke. PT PP itu yang biasanya membangun apartemen atau bangun konstruksi kayak gitu ya. Perumahan. Bangun jalan gitu juga iya ya, jembatan gitu ya. Kan banyak tuh yang kalau kita lihat di jalanan tuh terpampang gitu PT. Ya, yang di Lenteng Agung itu juga PT PP. Yang warna biru. Yang warna biru bulatan gitu, ada putus-putus gitu. Nah, pertama itu mungkin kesalahan kamu tuh apartemen nggak disebutkan di sini, dan itu buat apa? ERP itu sangat luas Mbak, serius. Kalau kamu ngomong PT ERP untuk PT PP, wah itu sampai sekarang pun kalau mau saya lihat untuk semua keseluruhan kayaknya sih belum. Mudah-mudahan saya salah. Ini belum. Artinya ERP secara keseluruhan itu dari orang tuh direkrut karyawan sampai karyawan itu pensiun sampai apa tuh namanya, dan segala aktivitasnya itu ada di situ kayak gitu itu. Nah, itu pun besar sekali kalau PT PP kalau saya lihatnya itu. Waktunya nggak singkat. Kalau penelitian ini anak perusahaannya. Ya iya, walaupun PT Urban anak perusahaannya. Kan Urban pun juga punya karyawan. Urban pun juga punya proses bisnisnya. Gitu kan? Nah, itu. Nggak semua itu kalau kamu buat semuanya dari awal sampai akhir gitu kan nggak semua. Cuma manajemen data leads doang sih Pak, sama data customer. Nah, apakah itu ERP? ERP-nya tuh kayak whole sistemnya gitu loh Pak. Ya, apakah itu whole sistemnya dari semua PT-nya itu? Enggak. Enggak, berarti itu bukan ERP. ERP harus semuanya. Itu lagi ngomongnya ERP. Enterprise Resource Planning. Jadi sistem yang punya enterprise semuanya. Ada integrasinya, ada semuanya itu terdigitalisasi semuanya. Itu yang namanya ERP. Gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma sebagian dari sistemnya itu bukan jadi ERP gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Itu kalau misalnya apartemen saya harganya 799 misalnya kayak gitu. Boleh nggak saya nawar jadi itu 200 juta gitu? Itu kan di dalam proses negosiasi sama telemarketing Pak. Pokoknya semua penawaran itu udah ingin sama telemarketing, udah diajuin. Jadi misalnya ada penawaran dan telemarketing udah oke sama harganya, maka terjadi proses deal pembelian. Jadi data leads yang tadinya data lead, data calon pembeli berubah jadi data pembeli. Nah, saya mau tanya kepada Anda, seberapa banyak orang ini kan membuat website ya? Kalau saya lihat, kalau saya tangkap itu tuh membuat website yang dimana orang itu bisa berinteraksi, bisa data, bisa datang ke websitenya, bisa beli, klik-klik gitu ya, bisa negosiasi di situ. Anda kalau misalnya pernah punya pengalaman beli apartemen atau beli perumahan? Belum ya. Apakah dari website saja langsung setuju gitu? Berapa orang yang lebih setuju di situ daripada orang yang ngikut ke perumahan di mall-mall itu kan biasanya ada yang nawarin perumahan, nawarin apartemen di mall-mall itu kan orang lebih tertarik di situ daripada di website. Makanya kan tadi ada event juga sih Pak, jadi nggak dari website doang, ada event secara langsung kayak pameran-pameran gitu. Ada pamerannya juga. Nah itu ya kan harus ada show unitnya juga gitu kan ya. Ketika udah ini Pak, udah
berhasil negosiasi sama telemarketing, nanti sama sales langsung tindak-lanjuti untuk ditawarin mau kunjungan unit atau langsung bayar DP. Kayak gitu. Proses kerjanya kayak gitu. Tim sales sama marketing. Baik. Ya itulah apa namanya? Saya belum pernah juga untuk mengikuti sales atau sampai DP gitu. Untuk apartemen kan saya juga belum. Saya pun juga kalau misalnya mau DP perumahan itu bukan suatu hal yang mudah atau kayak beli kacang gitu kan ya. Itu merupakan suatu keputusan besar dalam hidup sebenarnya kan kayak gitu. Nah, apakah ya saya nggak tahu ya apakah ini semudah ini kita beli klik-klik dan sebagainya macam kayak gitu itu. Sampai dia itu beneran DP dan sebagainya macam itu berapa orang dari orang yang nanya-nanya itu kan juga belum pasti kayak gitu itu. Ya itu nanti ke depannya kamu harus bisa lihat utilitas dari sistem yang kamu buat itu seberapa apa namanya digunakan kayak gitu ya. Lanjut. Nah, implementasinya ini juga mungkin salah ya. Itu customer ERP pengolahan data. Kamu jangan ngomong ERP kalau misalnya cuma CRM doang kayak gitu ya. Tuh. Apa ini? Kayak gitu. Lalu ya tolong setiap ini gambar itu dirujuk gitu ya, nggak ada di sini ya. Dan ini pun juga ya sebenarnya sama sih sama yang di atas gitu ya. Lalu pengujian itu kan kamu mau menggabungkan CRM dan ERP. Berarti ERP itu yang sudah ada kamu gabungkan gitu ya. Nah, itu gimana? Itu kamu ini masih mess up atau masih kacau dalam pikiran kamu. Kamu mau gabungkan, ini kan ada penggabungan. Kayak gitu, CRM yang kamu buat ke ERP-nya Urban PP Urban, atau kamu membuat CRM-nya yang berdiri sendiri untuk membantu PT PP Urban. Nah, itu. Nah, apakah mau integrasi kah atau apa? Nah, kamu masih match up atau masih bingung untuk ungkapin di dalam tulisan. Kayak gitu itu. Terus untuk pengujian unit biasanya di sini white box sama black box gitu kan ya. Di sini pengujiannya ya kamu pakai white box testing. White box itu apa sih, Mbak? Ketika di run gitu loh Pak programnya. Ayo, itu aja kamu masih bingung loh. White box apakah benar baru di apa namanya run gitu? Kalau nggak salah kamu kebalik deh. Itu white box apa? Black box deh. Nah, gitu. Tuh. As well as programming skill dan sebagainya. Teknik codingnya itu yang di ini white box. Kalau black box itu kalau misalnya sudah di running kayak gitu. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi bukan white box itu bagaimana cara ngodingnya, siap codingnya itu seperti apa namanya, pindahnya kemana, inheritance kemana dan sebagainya itu white box. Kalau black box itu kalau sudah di running gitu. Ini aja kan masih match up di sini gitu ya, masih kayak bingung mana kayak gitu itu. Terus ini pengujiannya pun teknik caranya menguji pun juga harusnya harus ada tekniknya. Misalnya di setiap buttonnya, di setiap ininya itu dilakukan pengujian kayak gitu. Baik pengujian yang menghasilkan output secara valid dan non valid kayak gitu itu. Nah, pengujian penerimaan ini tidak ada dalam pengujian, Mbak. Penerimaan atau user acceptance itu ada caranya lain. Kayak gitu itu. Bukan di pengujian. Ya, ada sih namanya UAT ya, user acceptance test. Tapi bukan berada di dalam pengujian perangkat lunak. Kayak gitu itu. Tapi itu di luar. Kayak gitu itu.
Nah, di sininya pun kayak membedakan 4 apa namanya ini ya itu pun juga karena kebutuhannya aja gitu kan ya. Oke, menurut saya itu sama daftar pustaka ya 1,5 spasinya. Ini hanging juga, ini belum hanging gitu ya. Baik, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Menurut saya, jadi ini begitu. Pak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Yadara Buloh. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Sylvester Dianandi Permana STMTI. Alhamdulillah banyak masukan ya dari Pak Handi karena memang beliau S2-nya di bidang itu ya, subspesialis di bidang ERP dan tata kelola teknologi informasi. Baik, untuk selanjutnya kami silakan kepada Pak Ade Syaputra untuk memberikan pertanyaan, kritik, saran kepada Saudari Aulia. Waktu dan tempat kami silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Tiada dan Pak Budi sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2. Selamat siang Aulia, apa kabarnya? Akhirnya maju juga ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya ucapkan selamat ya kamu sudah masuk ke sidang proposal, tapi diusahakan nih karena ini sudah masuk di Januari, mudah-mudahan kamu bisa selesai lah ya di semester ini. Tapi kalaupun tidak, ya jangan patah semangat, paling enggak kamu sudah maju sidang proposal ya. Tinggal kamu menyelesaikan saja nih untuk dapat maju ke sidang akhirnya ya. Tapi sebelum itu kami ya di sini mencoba memberikan beberapa masukan ya terkait dengan proposal yang sudah kamu kumpulkan di sini. Baik, sebelumnya saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, tadi beberapa sudah disampaikan dengan Pak Handi ya. Jadi di sini saya memberikan beberapa catatan. Yang pertama, untuk judul di sini memang spasinya itu perlu kami perbaiki ya, yang standarnya itu 1,5. Tadi juga sempat ditanyakan dengan Pak Handi itu apa namanya nama dari PT-nya ya. Alangkah baiknya sih memang jangan hanya sekedar singkatan sih, tapi nanti coba kamu bahas kembali dengan ini ya, pembimbing pertama ya. Itu baiknya seperti apa ya. Kemudian ya di sini di abstrak ya. Ini yang saya highlight ini ada beberapa yang typo, terus juga tadi yang disampaikan dengan Pak Handi, misalkan kata dengan ya itu ya tidak baik lah di awal kalimat ya. Itu sebenarnya sebagai penghubung juga. Itu mungkin nanti bisa kamu perbaiki lagi. Kemudian di abstrak itu kamu miss-nya itu kata kuncinya nggak ada ya, atau keyword. Nah itu tuh ya itu mohon ditambahkan nanti ya. Kemudian di kata pengantar ya tadi Pak Andi sudah sampaikan ya, itu ditambahkan gelar bagi kedua pembimbing kamu. Terus untuk kata ketua itu huruf besar K-nya. Ya ada beberapa yang saya highlight juga. Kemudian ya untuk daftar isi ya ini spasinya itu terlalu jauh ya. Kemudian kamu di sini tidak buat ada daftar gambar sama daftar tabel, padahal kamu nanti di bab 1 dan seterusnya itu ada ya, itu mohon ditambahkan nanti. Kemudian untuk penulisan nih bab 1 pendahuluan ya, ini karena kamu pada penulisan di bab 1 khususnya itu nanti perlu di setup aja ya, ditulis ulang aja, jangan terpisah seperti itu. Jadi dia muncul nanti masing-masing bab 1 bab pendahuluan halaman 1 itu kamu gabungkan saja ya. Nah, ini kurang rapi ya untuk yang penulisan di daftar isinya, khususnya untuk yang bab 3-nya ya, itu mohon dirapikan ya.
Kemudian ya ini tadi ya saya baru ingat juga yang marginnya ya, margin atas, bawah, kanan, kiri ya, itu coba dilihat lagi di pedoman ya. Seingat saya itu atas itu 4 cm, bawah itu 3 cm, kiri itu 4 cm, kanan itu 3 cm ya. Karena saya lihat proporsinya itu kok kanan kiri sama ya. Tapi nanti coba dipastikan lagi dengan pembimbing pertama ya. Pembimbing kedua tepatnya ya, dengan Pak Budi. Ya ini masalah in-text reference pun juga coba kamu lihat lagi standarnya ya, ini bukan titik 2 tapi melainkan koma ya, Ferdi Yasin koma 2013 ya. Itu kamu lihat lagi, ini sama juga di halaman 2 berikutnya itu juga in-text reference-nya. Kamu lihat lagi, ini ada berapa typo. Terus juga ini manfaat penulis, baiknya ada intro dulu ya sebelum menjabarkan siapa saja ininya. Mungkin jangan menuliskan bagi penulis ya, bagi itu agak kurang gimana gitu ya. Mungkin dapat digantikan dengan kata yang lain ya, di sini. Kemudian ya ini ada typo, terus ini ada ya text reference ya, saya beri contohnya itu seperti ini baiknya. Karena ini sudah masuk ke dalam menggunakan nama apa namanya penulisnya di sini ya, dipunculkan, jadi kamu tinggal menambahkan tahunnya saja tapi ditambahkan 2013. Ya ini juga sama ya, yang lainnya juga kamu nanti ikutkan saja ya sesuai dengan contohnya. Lalu ini juga bab 3-nya ya. Ini nanti mohon diperbaiki ya, spasinya terlalu jauh. Ini mungkin ada yang kan ya, yang akan dilakukan mungkin ya. Nah, itu nanti coba kita perbaiki lagi. Ya ini ya untuk yang gambar 3.2 ini mohon jangan terpisah dengan gambarnya ya. Keterangan dari gambar 3.2 itu disatukan saja ya. Ini untuk kalimat yang di subbab 3.3 ini panjang banget ya, sebenarnya bisa dipecah ke dalam beberapa kalimat ya, itu coba kamu tulis ulang lagi, kemudian in-text reference yang kamu perbaiki, terus gambar 3.3 ini kamu tidak mencantumkan ke dalam paragraf ya, itu nanti bisa kamu tambahkan aja ya di bawahnya. Terus ya ini ada berapa yang saya ini ya untuk daftar pustaka seperti Pak Handi sampaikan tadi, baiknya sih digunakan apa namanya ya 5 tahun ke belakang lah ya, jangan lebih dari itu ya, walaupun memang di sini satu sih, tapi ya ada indikasi yang 2015, tapi ini kita lihat kembali ya, ini benar-benar bagus atau enggak ya. Paling itu dari saya ya, karena beberapa sudah disampaikan oleh Pak Andi juga ya. Paling harapan saya ya mudah-mudahan kamu bisa segera lah ya, jangan lama-lama, apalagi kamu udah kerja tuh biasanya godaan susah tuh untuk nyelesain ya, tinggal selangkah lagi lah ya. Oke, demikian silakan saya kembalikan kepada Pak Yada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Saudara Aulia Humaira. Ya, setelah selesai tanya jawab ini, Pak Andi kita ditinggalin lagi Pak. Iya, bisa Ya, terdengar. Monggo Pak Ayat. Oh iya, siap. Ya, Saudara Aulia Humaira. Ya, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Aulia Humaira, berdasarkan rapat Dewan
penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul Rancang Bangun Sistem ERP untuk Manajemen Data Perusahaan dengan metode CRM Leads Management pada PT PP Urban dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Kami merencanakan bahwa sidang akhir akan diadakan pada bulan Februari tahun 2021. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek ke dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirimkan ke saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kedua, Bapak Tiari Pitama, STMSI, para Dewan Penguji, dan Saudara Aulia Humaira. Sekian, saya tutup sidang proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semua Bapak dosen. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Diusahakan ya Aulia sebelum sebelum Maret udah sidang akhir, jadi nanti insya Allah bulan April ada wisuda, kamu bisa ikut wisuda. Dan ada informasi tambahan dari saya bahwa karena kamu akan masuk ke semester genap ya, maka otomatis harus mengisi KRS kembali dengan prosedur yang seperti biasa dan melakukan administrasi, salah satunya adalah pembayaran. Nah, sebagai informasi bahwasannya untuk pembayaran UKT bagi kamu itu akan mendapat potongan 50% karena sudah di atas dari semester 9. Silakan nanti dikomunikasikan dengan bagian keuangan, dengan Pak Yayat. Kalau nggak punya nomornya, silakan WA ke saya kasih nomornya. Selain itu, kamu juga bisa ngajuin bantuan UKT terdampak COVID. Itu juga akan mengurangi UKT sebesar 50%. Nanti ada beberapa administrasi yang harus dilakukan. Bisa kamu WA ke saya, terus saya kasih beberapa persyaratannya, dan itu nanti kamu urus ke bagian kemahasiswaan dengan Ibu Fatia. Kalau kamu nggak punya kontaknya, kamu juga bisa minta ke saya, terus saya kasih kontaknya. Ya, silakan diurus. Semoga proses skripsi kamu ini mudah gitu ya, dan jangan sampai membebani kamu juga. Oke, sekian Pak dari saya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.